Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 jurusan Ekonomi Pembangunan kelas A akan sedikit membagikan ilmu melalui video ini. Ini adalah anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi dalam video kali ini, yaitu Ardi Jurniardi, Rahmat Santika, kemudian Titin Setiawati, ada Ferdiansyah, dan juga ada Anissa Nurhidayah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penganggaran modal atau kriteria kelayakan investasi. Keputusan investasi merupakan salah satu keputusan dalam manajemen keuangan. Keputusan ini penting mengingat sebuah perusahaan ataupun perorangan yang akan melakukan usaha atau mengembangkan usahanya memerlukan modal yang besar. Selain itu, pengembalian dari kegiatan investasi tersebut tidak dapat kembali dalam waktu yang singkat. Adapun dasar-dasar mengenai penganggaran modal. Definisi dan metode penganggaran modal. Modal merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Anggaran budget adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan masuk yang diprediksi selama periode tertentu di masa yang ditentukan. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam anggaran modal. Proses-proses penganggaran modal itu sendiri yang pertama adalah arus kas proyek diperkirakan, kemudian resiko dari arus kas ditentukan untuk menentukan tingkat diskonto proyek. Kemudian arus kas diskonto untuk menghitung present value-nya. VV pemasukan dibandingkan dengan VV pengeluaran. Ada 5 kriteria dalam mengukur atau menilai adanya suatu proyek. 1. NPV atau Net Present Value. Yang kedua adalah Net B per C, kemudian Payback Period, IRR atau Internal Rate of Return, dan yang terakhir adalah Gross B per C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NPV. NPV atau Net Present Value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang dan didiskonkan pada saat ini. Untuk menghitungnya diperlukan dana tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang dijalankan. Biasanya, NPV digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Sederhananya, Net Present Value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Dengan kata lain, Net Present Value adalah alat atau cara untuk mengukur peluang investasi. Apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak? NPV positif menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan dari investasi atau proyek lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Jika NPV positif menandakan keuntungan, maka NPV negatif menandakan kerugian. Dikatakan positif jika nilainya lebih dari 0, sedangkan negatif jika kurang dari 0. Sementara, jika nilainya sama dengan 0, maka hasil tersebut akan membuat nilai perusahaan tetap sama atau tidak berubah. Oke, perkenalkan nama saya Ardi Juniari Septiansa. Kali ini saya akan membahas mengenai Net Benefit Ratio atau yang biasa disingkat Net B per C. Yang dimana Net Benefit Ratio itu adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Di mana jumlah net benefit positif itu sebagai pembilang dan net benefit negatif itu sebagai penyebut. Sehingga jika net B per C-nya itu lebih dari 1, maka artinya si proyek yang akan dilakukan itu berarti layak untuk dilaksanakan.
Sedangkan jika net B per C-nya itu kurang dari 1, maka proyek yang akan dikerjakan itu tidak layak untuk dikerjakan. Nah, bagaimana jika net B per C itu sama dengan 1? Itu artinya berarti cash inflow sama dengan cash outflow. Dimana jika dalam present value itu disebut dengan break even point, yaitu total cost sama dengan total revenue. Oke, kembali lagi ke pembahasan mengenai net B per C. Apabila dinotasikan dengan rumus, maka digambarkan seperti ini. Nah, yang dimana BT min CT per 1 tambah I T, yaitu untuk BT min CT CT yang lebih dari 0. Nah, apabila yang kurang dari 0 yaitu CT min BT per 1 ditambah I kali T. Nah, itu untuk BT min CT yang kurang dari 0. Sekian, terima kasih. Teman-teman, untuk poin yang ketiga itu adalah gross benefit cost ratio atau gross B per C. Gross B per C ini adalah manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk kriteria dari gross B per C ini sebenarnya hampir sama dengan net B per C. Cuma yang membedakannya adalah perhitungan net B per C, biaya tiap tahun dikurangkan dari benefit tiap tahun. Untuk mengetahui benefit neto yang positif dan juga benefit neto yang negatif. Kemudian jumlah present value yang positif dibandingkan dengan jumlah present value yang negatif. Sedangkan untuk perhitungan gross B per C, pembilangnya adalah jumlah present value arus benefit dan penyebutnya adalah jumlah present value arus biaya. Semakin besar gross B per C dan semakin besar juga perbandingan antara benefit dengan biaya, maka proyek yang dilakukan relatif semakin layak dan semakin menguntungkan. Jika gross B per C lebih dari 1, maka proyek itu layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika gross B per C kurang dari 1, maka proyek itu tidak layak untuk dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam manajemen keuangan, kita sering kali dihadapkan dengan perhitungan, apalagi untuk sebuah perusahaan. Dalam manajemen perusahaan, perhitungan sering digunakan untuk mengukur kondisi dari keuangan perusahaan, keuntungan atau kerugian, hingga perhitungan untuk menentukan langkah yang akan diambil suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah hasil yang diperoleh dari proposal bisnis, yaitu diskonto atau discount rate, yang menjadi sebuah present value dari aliran kas yang masuk atau cash inflow, yaitu sama dengan investasi awal. IRR dapat dijadikan sebuah indikator dari tingkat efisiensi sebuah investasi. Sebuah proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya atau rate of return lebih besar dari laju pengembalian investasi lain. IRR digunakan untuk menentukan kelayakan rencana investasi dan sesuai dengan tingkat diskonto yang digunakan untuk membuat nilai sekarang bersih sama dengan 0. Jika lebih besar dari biaya pembiayaan proyek atau tingkat bunga pembiayaan proyek tersebut, maka layak. Sebaliknya, jika nilai IRR lebih besar dari bunga pembiayaan, maka proyek tersebut tidak layak. Selanjutnya, IRR memiliki fungsi untuk bisa digunakan dalam menentukan apakah benar jika investasi tersebut bisa dilakukan atau tidak. Hal ini dikarenakan biasanya digunakan dengan menggunakan acuan
jika investasi yang sudah dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau yang disingkat dengan MARR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai payback period atau periode pulang pokok. Periode pulang pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang telah direncanakan dapat dikembalikan, atau berapa lama waktu untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, maka investasi akan dianggap makin baik. Kendati demikian, kita harus memperhatikan beberapa kriteria dalam payback period ini. Sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang, sekitar lebih dari 5 tahun. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.